ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah garam, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah garam, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah garam, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah garam, hidupku selalu menjadi berkah. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap semuanya ya, pakai baju yang rapi. Oke, yang kedua nih, ajak mama papanya, adiknya, kakaknya semua untuk kita ibadah bersama-sama. Yang ketiga, itu adalah selama ibadah adik-adik tidak diperkenankan untuk makan, oke, makan atau minum. Jadi adik-adik harus sudah selesai sarapan ya, oke. Yang keempat, yang terakhir adalah adik-adik harus mengikuti ibadah online dari awal sampai selesai. Oke adik-adik, siap untuk ibadah online-nya? Semangat, dadah! Shalom adik-adik! Perkenalkan, nama aku Kanomi. Nama aku Karahel. Nah, hari ini kita kembali untuk ibadah sekolah minggu online nih. Oke adik-adik, semangat. Ayo, kita mau beribadah kita. Ajak mama papanya, ajak adik, ajak kakaknya. Duduk bareng, kita mau ibadah. Ayo cepet-cepet. Sudah siap? Oke. Udah ganteng-ganteng nih Kak Rahel. Sudah cantik-cantik si Amik. Keren semua ya kak. Betul. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Engkau yang berkati agar sekolah minggu online kami bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Oke adik-adik, semangat semuanya. semangat dong Ya, kita mau puji Tuhan. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita katakan
sukacitaku. Let's go. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay. Masih semangat adik-adik? Masih Kakak Rahel. Kalau gitu yuk kita puji Tuhan lagi. Kita angkat Ayo, pujian ayo. Bila Roh Allah ada. Yeay. Lebih semangat ya. Aku mau lihat goyangan kalian yang paling keren. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari Sekali seperti lagi. dan Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ore. Yeay. Yang heboh ya gerakannya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan
hidup. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus. Sekali lagi ya. Tersenyum. Siap-siap. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Baik adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau persembahan. Boleh disiapin persembahannya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Sekarang kami akan memberi persembahan kami. Engkau yang berkati supaya persembahan kami bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semua adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Saat Ku Masuk. Saat ku masuk ke hadirat
selamat pagi semua. Sehat kan? Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau ajak semua adik-adik yang di rumah berdoa. Siapkan hati, siapkan pikirannya. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami mulai sudah beribadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengar firman-Mu, dan kami minta Roh Kudus-Mu memberi pemahaman akan firman Tuhan, supaya boleh kami mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mau lihat, sebelum firman, kita akan mau lihat kesaksian teman-temannya adik-adik. Shalom Jeremy. Shalom Kana. Oke, wah sampingnya ada Elis. Salam Elis. Shalom Kana. Kalian gimana kabarnya? Kak Ana kangen banget nih, udah lama nggak lihat Jeremy, nggak lihat Elis. Gimana Puji kabar Tuhan. kalian? Puji Tuhan, baik dong Kak. Kalau kabar Kana gimana Kak? Wow, puji Tuhan, tentu kabarnya Kak Ana juga baik seperti kalian. Nah, Jeremy dan Elis, Kak Ana mau tanya nih satu-satu, boleh ceritain dulu dari Jeremy boleh, dari Elis boleh. Apa sih kesibukan kalian selama pandemi corona ini? Dari aku dulu ya. Ya, boleh. Kalau aku sendiri sih sibuknya kalau lagi sekolah, terus tugas-tugas pelajaran semua numpuk karena harus ngerjainnya satu-satu. Habis itu sama perangkatnya harus ganti-gantian antara kita bertiga yang sekolah, jadi harus ganti-gantian. Ya itu sih, sama ya nggak bisa benar-benar ngerti banget pelajarannya karena gurunya nggak ada di situ gitu. Oh, oke. Kalau dari Elis berarti tadi kendalanya dari pelajarannya banyak gitu ya. Pelajarannya banyak, Iya. tugasnya banyak, terus perangkat handphonenya atau laptopnya harus gantian dengan kakak dan adiknya. Dan luar biasa ya Elis ya perjuangan. Tapi Elis tetap semangat kan pastinya? Tetap semangat dong Kak. Luar biasa, karena yakin nih pas nilai Elis semuanya bagus-bagus. Nah, coba Kak Ana mau denger juga nih, gimana sih kesibukannya abang kita ini, Abang Jeremy? Ya kesibukan saya ya tungguin tugas, habis itu ngerjain tugas. Kalau ada tugas langsung kerjain, jadi saya nggak numpukin biar langsung selesai. Jadi kalau udah jam sekolah selesai, tugas juga udah selesai. Wow, luar biasa. Berarti pembagian waktunya Bang Jeremy ini, yang kita tahu, berarti diaturnya dengan strategi yang baik. Kalau ada tugas pelajarannya, misalkan lagi belajar matematika, langsung dikerjain tugasnya. Nah, misalkan ada tugas apa, bahasa Indonesia atau IPA, IPS, dan lainnya, langsung dikerjakan. Jadi sehingga tadi Jeremy bilang, ketika jamnya habis, tugasnya juga selesai. Keren, luar biasa banget, hebat ya kalian. Gimana kalian harus bergantian, tapi tugasnya tetap diselesaikan dengan tanggung jawab. Hebat, Kak Ana sangat salut dengan kalian. Nah, Kak Ana tanya nih, gimana sih keseharian kalian? Apakah karena misalkan, aduh Kak, aku belajar di rumah, jadi aku belajar seadanya aja lah. Terus aku lebih banyak main aja kah? Atau misalkan kalian lebih, udah Kak, aku nyantai aja belajar di rumah, jadi aku misalkan makan aja dulu yang lama, terus guru kan nggak tahu. Atau kalian tetap memposisikan seperti di sekolah, jam bangun tidur pagi, terus misalkan kalian rapi-rapi, terus misalkan itu, atau gimana sih? Boleh coba ceritain kalau dari Jeremy. Boleh, dari Elis nggak apa-apa. Kalau aku sih biasanya ya tetap konsisten sama seperti kalau masuk sekolah biasa. Jadi semua jamnya tetap teratur, bangun pagi, sarapan, mandi, tetap ada olahraga buat jaga kesehatan, habis itu tugas semua diselesain tepat waktu, jadi nggak akan ada yang tertumpuk lama sampai kayak ketinggalan banyak dan jauh banget gitu. Jadi ya nilainya juga tetap bakalannya tetap memuaskan, jadi nggak akan turun meskipun kita sekolahnya online gitu. Oke, itu kalau dari Elis. Kalau dari Jeremy, gimana sih Jer? Sehari-harinya, jamnya, penataannya bagaimana, pengaturannya bagaimana? Ya, kalau aku ya,
Jadi pertama kan bangun pagi itu seperti biasa kalau orang mau masuk sekolah. Tapi karena perangkatnya tidak terlalu banyak, jadi ganti-gantian. Aku yang pertama sampai jam 3, kalau enggak sampai jam 12. Nah, baru mereka. Jadi tugas-tugas aku tuh tidak banyak yang tertumpuk, paling yang tertumpuk yang kurang-kurang tahu nanya ke mama dulu. Jadi yang langsung selesaikan tuh yang udah tahu. Jadi tugas yang tertumpuk sedikit gitu Kak. Oke, berarti jawaban dari Elis dan Jeremy sama ya. Kalian mau belajar di sekolah, mau belajar di rumah, tetap punya semangat yang luar biasa dan kalian tetap tanggung jawab. Karena Kak Ana sangat terkagum gitu dengan kalian disiplinnya hebat, kalian tetap melakukan bagiannya di rumah. Kalian bangun pagi, kalian siap-siap, pastinya tentunya kalian saat teduh dulu ya. Kalian saat teduh dan melakukan kegiatannya dengan baik. Nah, apa sih kalian yang buat Jeremy atau buat Elis tuh kok bisa ya di tengah masa pandemi ini kalian tetap semangat, kalian tetap melakukan yang terbaik. Kenapa sih kira-kira? Aku boleh tanya Jeremy nggak? Ya boleh Kak. Ya karena ada mama papa yang selalu mendukung kita dan mama papa juga selalu mendukung kita tuh mensupport dengan barang yang belum kita punya dibeliin dan setiap pelajaran didukung juga dan aku pernah baca Alkitab kalau segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan. Jadi kalau kita punya perkara, Tuhan bisa menanggungnya juga. Oke, luar biasa banget ya Jer. Tadi Jeremy bagiin kenapa Jeremy dan Elis itu tipsnya kalian nggak pernah patah semangat karena apa? Pertama, dukungan dari orang tua itu sangat penting ya. Gimana kalian difasilitaskan, kalian boleh gantian, misalkan perangkatnya. Dan tadi nggak kalah penting, amat penting. Kenapa? Jeremy bilang segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan kita hebat ya. Gimana Tuhan mencukupi setiap apa yang dibutuhkan Elis, dibutuhkan Jeremy, bahkan adik-adiknya ketika belajar, Tuhan yang cukupkan. Dan jangan khawatir, pasti Tuhan juga yang berikan kalian hikmat, Tuhan juga yang berikan pintaran buat kalian sekolah. Oke, luar biasa karena sangat diberkati dari cerita Jeremy dan cerita Elis. Tetap semangat sekolahnya, lakukan yang terbaik, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Bye. Dadah kakak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Joseph. Shalom Kak Ana. Joseph, apa kabar? Wah, Kak Ana kangen banget nih. Udah lama gak lihat Joseph di sekolah minggu. Wah Kak, nah kangen juga ya ketemu sama aku. Iya, pasti Aku kangen juga banget. kangen. Aku juga kangen. Pengen jalan-jalan sama mami papi, ketemu teman-teman di sekolah minggu, sama ketemu teman-teman yang di sekolah SD. Wah, Kak Ana juga ngerasanya hal yang sama. Kak Ana rindu, Kak Ana pengen jalan-jalan keliling mall. Kak Ana juga pengen sekolah kayak Joseph ya. Ketemu sama teman-teman yang baru, terus ketemu teman-teman sekolah minggu ya Joseph ya. Nah, Joseph, kita berdoa sama-sama ya, supaya virus corona cepat berlalu. Jadinya Joseph bisa ke mall, Joseph bisa pergi sama mami papi, terus Joseph bisa ke sekolah, ketemu temennya yang baru, dan ketemu miss-nya yang baru juga. Nah, Joseph, Kak Ana mau nanya nih, boleh dong? Boleh dong Kak Ana. Nah, Kak Ana mau tanya nih, kemarin kan Joseph itu sekolahnya TKB ya. Nah, sekarang Joseph udah kelas 1 SD. Kak Ana mau tanya, gimana sih perasaan Joseph udah kelas 1 SD? Senang dong. Senang. Coba boleh cerita kenapa sih Joseph senangnya kenapa? Kenapa? Nah, tadi kan Kana tanya, Joseph gimana perasaannya sekarang kelas 1 SD. Nah, terus Joseph jawab nih, senang dong. Terus Kana mau tanya nih, senangnya gimana? Senang apakah karena Joseph sekarang udah ganti seragamnya?
Atau Joseph sekarang temennya tambah banyak? Kira-kira senangnya kenapa nih Joseph? Karena temannya tambah banyak. Temannya tambah banyak. Emang satu kelas tuh ada berapa orang sih Joseph kalau Kana boleh tahu? 33. Wow, banyak banget 33. Kira-kira dari absen nomor 1 nih sampai nomor 33, Joseph hafal semuanya? Enggak. Oh, enggak hafal. Ya, Beberapa. Ada beberapa. Nanti lama-lama juga hafal ya. Nah, kalau sama Miss-nya udah hafal belum? Udah. Oh, udah hafal. Miss-nya ada berapa? Miss-nya ada 4. Wow, banyak banget. Ada 4 satu kelasnya. Nah, tadi kan Joseph udah cerita nih tentang di sekolahnya. Joseph punya teman baru, ada 33 loh. Terus ada Miss-nya ada 4. Nah, selain itu, Joseph, karena mau tanya, Joseph biasanya sehari-hari kegiatannya apa sih kalau dari bangun tidur? Ya biasanya aku bangun satu baca Alkitab, sama aku dulu baca Alkitab. Setelah itu aku sekolah. Habis itu biasanya setelah sekolah aku kerjain tugas yang dari AIMSIS. Habis itu biasanya aku main sepeda. Setelah itu terus aku ambil face shield, maskernya, sama sandalnya. Habis itu buka pagarnya. Habis itu aku main sepeda deh, mutar komplek. Wow, keren banget Joseph, kegiatan sehari-harinya super duper amat padat. Dari bangun tidur, terus tadi katanya saat teduh. Nah, terus abis saat teduh Joseph mandi, makan, terus belajar ya. Abis belajar ngerjain tugas. Abis ngerjain tugas tadi Joseph cerita kesukaannya, suka berolahraga, bersepedaan. Terus karena tadi takjub banget lihat Joseph, persiapannya banyak banget, pakai face shield, ada pakai masker, terus sarung tangannya ya, terus buka pagar, keliling-keliling komplek. Itu biasanya Joseph ngelakuin itu setiap hari atau jarang-jarang? Setiap hari. Wow, keren banget. Joseph ngelakuin kegiatan semuanya setiap hari dengan teratur. Hebat, Joseph pinter sekali. Oke, Joseph, tetap semangat ya sekolahnya walaupun sekolahnya online. Sukses buat Joseph, semangat terus jaga kebersihan dan jaga kesehatannya. Sampai bertemu di lain waktu, Joseph. Dadah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dadah, Tuhan Yesus memberkati Kana juga. Amin. Ya adik-adik, kita udah lihat tadi kesaksian teman-temannya adik-adik yang bersaksi tadi. Bagaimana mereka lakukan itu karena mereka punya iman percaya kepada Kristus. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus menolong mereka, boleh mereka lakukan dengan keadaan saat sekarang ini. Karena itu kita mau belajar dengan iman. Iman itu adalah di Roma 10 ayat 17. Mari adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita. Sudah adik-adik? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Satu kali lagi adik-adik. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tahukah adik-adik, iman itu adalah satu kepercayaan, satu keyakinan kepada Kristus. Yang kita pegang bahwa Kristus itu memberi kepercayaan kepada kita, memberi keyakinan bahwa setiap dunia dijadikan oleh Tuhan. Itulah iman. Jadi di dunia ini itu semua oleh kendali Tuhan. Amin adik-adik. Kita mau mendengar satu cerita bagaimana seorang tokoh yang punya iman yang hebat, yaitu adalah Daud. Tahu adik-adik pasti udah pernah dengar cerita Daud. Daud ini adik-adik, Kak Rosmin ceritain ya, 8 bersaudara. Dia anak yang paling kecil adik-adik. 8 bersaudara. Walaupun dia anak paling kecil, tahu nggak adik-adik kerjanya apa? Mengembalakan domba. Selain dari sekolah, dia mengembalakan domba adik-adik. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah marah-marah. Dia taat
taat seperti firman Tuhan minggu kemarin. Ketaatan itu adalah sebagian daripada iman, adik-adik. Dia taat apapun disuruh papanya atau kakak-kakaknya, dia taat melakukannya. Dia taat mengerjakan pekerjaannya. Kerjaannya setiap hari mengembalakan domba. Satu hari papanya bilang sama dia, papanya itu adalah Isai. Katanya, Daud, tolong, kakakmu sekarang sedang berperang. Mungkin makanannya habis. Kamu antar dulu makanan ke tempat kakakmu berperang. Apa yang dikerjakan Daud? Dia taat. Dia tidak bersungut-sungut juga. Dia bilang, oke papa, saya akan mau. Disiapkannya semua. Tahu adik-adik, kambing dombanya dititipkannya sama temannya. Dia berangkat. Ketika sampai di tempat berperang, dia lihat abangnya masih hidup. Abangnya masih berbaris-berbaris untuk melawan orang Filistin. Apa kata abang-abangnya sama Daud? Aduh, ngapain Daud datang kemari? Daud ini seorang pemberani. Ngapain kamu? Saya disuruh papa ngantar makanan. Ketika dia melihat ada tentara Filistin yang begitu besar, tingginya 3,2 meter, dan bajunya dari tembaga, sepatunya dari baja, bahkan senjatanya begitu hebat. Dia melihat Goliat berteriak-teriak, siapa yang berani melawan saya? Kalau kamu kalah, kamu akan menjadi hambaku. Tapi kalau kamu menang, kamu akan menjadikan saya hambamu. Apa yang di pikiran Daud? Daud memikirkan banyak orang. Kami tidak akan kalah. Karena di pikiran Goliat, karena dia hebat, dia jago, alat perangnya hebat, dia berharap dia menang. Tapi apa kata Daud? Saya datang dengan kuasa Tuhan. Saya datang dengan roh Tuhan. Ketika Raja Saul mendengar itu, Raja Saul langsung mengambil pakaian buat Daud. Dia pakai pakaian perang ini buat Daud supaya Daud boleh mengelawan Goliat. Tapi apa kata Daud? Bajunya kebesaran, gak cukup bagi dia karena badannya Daud ini kecil, adik-adik. Dia langsung ambil umbannya yang biasa dia pakai melawan setiap binatang buas yang ada di hutan belantara ketika dia jaga kambing dombanya. Dia ambil umbannya, dia ayunkan umbannya, adik-adik, dia lempar ke Goliat, kena kepala Goliat. Goliat langsung tergeletak, adik-adik. Hebat nggak Daud? Hebat, adik-adik. Tadi yang dia kira Goliat, kamu akan jadi hambaku semua orang Israel. Nyatanya Goliat bisa kalah. Hebat nggak adik-adik? Daud hebat, luar biasa. Karena apa adik-adik? Karena ada Tuhan Yesus. Adik-adik, begitu juga dengan kita. Sekarang ini, apa yang kita takuti? Waktu itu orang Israel sangat takut kepada Goliat. Karena takut mereka akan jadi hamba semuanya. Tapi saat ini yang kita takutin ada apa, Dek? Corona, benar. Ya, virus corona. COVID ini sangat menakutkan kita sampai kita belajar di rumah, sekolah dari rumah, belum pernah bertatap muka, semua kita kerjakan di rumah. Kalau kita keluar pun dari rumah harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak. Banyak hal yang kita jaga supaya kita boleh terhindar dari virus corona ini. Adik-adik, semua orang di dunia ini sangat menakutkan virus ini. Tapi kita boleh lewati ini semua karena ada siapa, adik-adik? Ada Tuhan Yesus, ya. Ada Tuhan Yesus kita yang hebat seperti Daud. Kenapa Daud itu luar biasa imannya? Karena dia sering merenungkan firman Tuhan. Karena dia tahu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mari adik-adik, kita juga harus seperti Daud. Sering dengar firman, sering pujian penyembahan, sering berdoa, sering rajin sekolah minggu, sering baca Alkitab setiap pagi. Itu menambah iman. Sehingga iman itu timbul dari pendengaran, sering kita dengar, pendengaran oleh firman Kristus. Amin adik-adik. Kita mau seperti Daud, orang yang hebat, orang yang kuat. Apapun yang kita kerjakan saat ini, semua kita kerjakan di rumah, kita terus pakai iman kita yang dahsyat. Karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus sudah beri kuasa kepada kita. Amin adik-adik. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Kita mau seperti Daud. Supaya semua boleh kita kalahkan. Dengan segala ketakutan kita itu kita boleh kalah.
Mari adik-adik saya undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Siapkan hatimu supaya kita semua boleh lewati apapun yang menakutkan kita saat ini. Kita tahu Tuhan Yesus jagain kita semuanya. Mari adik-adik. Saya mau undang buat adik-adik yang belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Mari adik-adik siapkan hatimu, ikutin doa Kak Rosbin. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Saat ini Tuhan Yesus, aku mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku dan mengampuni segala dosa dan kejahatanku. Dan saat ini aku minta Roh Tuhan Yesus ada terus di dalam hatiku dari sekarang sampai selama-lamanya, dan namaku Tuhan daftar di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh dipahami sempurna oleh semua adik-adik yang ada di rumah. Berbicaralah Engkau terus, wahyukan firman-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh mengubah setiap adik-adik yang ada di rumah saat ini. Boleh menjadi kekuatan untuk melewati masa-masa sulit. Karena kami tahu Roh-Mu terus menjaga kami. Dan Tuhan yang terlalu sayang buat semua adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah selesai bicara, firman-Mu tidak pernah berhenti. Teruslah berbicara Tuhan. Saat ini Tuhan, turunlah berkat Tuhan yang berkelimpahan buat semua kami dan serta adik-adik yang ada di rumah. Berkati kami Tuhan, biarlah berkat-Mu berlimpah, berkat kebajikan, kemurahan, kesehatan, kepintaran itu mengikuti kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. God bless. Oke adik-adik, gimana firmannya hari ini? Oke banget Kak. Oke banget. Nah sekarang kita mau baca ayat hafalan dulu. Oke. Ayat hafalan dari mana tuh Kak? Dari Ibrani 11 ayat 3. Sebentar Kakak Rahel, udah ambil Alkitabnya belum? Ayo buka. Kita buka Alkitabnya ya. Dari mana Kak Rahel? Dari Ibrani 11 ayat 3. Sudah Oke. semua? Sudah? Oke Kak Rahel, kita baca sama-sama ya Yuk. ayatnya ya. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dibaca ya adik-adik ya, jangan lupa dihafalin Kakak Rahel. Iya dong Kak, pastinya. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi nih di eksperimen kali ini. Perkenalkan, nama aku Kak Grace dan aku Bang Daniel. Hari ini Kak Grace dan Bang Daniel mau ajak adik-adik semuanya untuk eksperimen dengan tema iman, seperti firman yang sudah kita dengarkan tadi. Yuk adik-adik, kita siapkan alat dan bahannya. Tapi jangan lupa untuk ajak mama dan papanya untuk mendampingi kalian. Kita siapkan alat dan bahannya yuk. Yang pertama ada piring. Yang kedua ada garam. Yang ketiga ada es batu. Yang keempat ada benang. Dan yang terakhir ada air. Oke adik-adik, sudah siap semua alat dan bahannya. Yuk, oke. Langkah pertama, kita siapkan piring. Lalu kita masukkan air. Kita masukkan air ke dalam piring.
setelah itu air itu melambangkan Roh Kudus. Langkah kedua, masukkan es batu ke dalam piring. Es batu itu melambangkan tentang masalah atau kesulitan kita. Masalah apa sih adik-adik? Seperti sulit bangun pagi, sulit untuk fokus beribadah, sulit untuk fokus belajar. Nah, langkah ketiga adik-adik, letakkan benang di atas es batu. Nah, adik-adik, benang ini diibaratkan seperti iman kita. Nah, langkah keempat, letakkan garam secukupnya di atas benang dan es batu. Garam ini diibaratkan seperti hubungan kita dengan Tuhan. Kita tunggu ya adik-adik selama 2-3 menit. A few minutes later. Kita lihat ya apa yang akan terjadi. Kita hitung ya adik-adik. 1, 2, 3. Wow, keren banget ya Grace. Iya benar, keren banget dong. Adik-adik ada yang berhasil gak? Kalau belum berhasil nanti dicoba lagi ya. Tapi kok bisa sih Kak Grace? Jadi gini adik-adik dan Bang Daniel, titik beku garam lebih tinggi daripada titik beku es, sehingga garam dan benang menyatu di es. Oh, nah begitu penjelasan dari Kak Grace. Nah adik-adik, sama halnya dengan tokoh Daud yang sudah kita pelajari di firman Tuhan tadi. Nah, tokoh Daud itu bisa mengatasi semua masalahnya. Nah, tokoh Daud itu ada dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Dadah. Yesus memberkati. Aku